Tatap matamu. Yang lalu makan dulu. Maaf ya, bentar. Lagi ribet bang. Oke. Oke, halo semua, selamat malam. Bahas apa bang? Ya, abis ini kita bakal bahas narasumbernya itu Mas Taufik Saleh Saguanto. Nanti kita bakal membahas mengenai mengubah sampah menjadi karya gitu. Sambil menunggu Mas Taufiknya nih, teman-teman dari PPI TV gimana kabarnya? Aku wave. Aku pin dulu ya. Mengubah sampah menjadi. Oke, Mas Taufiknya sudah. Sebentar. Halo Mas Taufik, sudah join? Ini lagi meeting. Halo Mas Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menunggu waktunya tadi ya, sempat apa? Enggak apa-apa. Santai. Ya Lagi gimana Mas nyantai kok. sekarang di gimana kabarnya di tempat? Alhamdulillah baik. Mas gimana kabarnya Mas Anang? Saya lagi di Purwokerto sih, rumah saya kan Purwokerto, baik juga. Iya. Oh, Purwokerto mana? Purwokerto Selatan. Iya. Oke. Kalau saya tahunya Purwokerto daerah Karangklesem. Iya, betul banget, saya lagi di Karangklesem ya. Hmm. Rumah saya di Karangklesem, Pak. Di perumahan Karangklesem? Di Puri Indah. Di situ ada perumahan. Oh, Puri Indahnya. Oh, Iya, dekatnya terminal ya? betul, terminal lama dulunya. Iya, terminal lama. Oke. Tema kali ini mengubah sampah menjadi karya ya, Pak. Mas ya. Saya Ya, panggilnya siap. saja atau Pak? Mas aja lah. Mas saja Nggak ya. kelihatan tua banget jadinya. Masih muda kita. Oke. Iya, Dan masih muda narasumber banget kita gitu hari kan. ini teman-teman PPI adalah Mas Taufik Saleh Saguanto, betul Mas ya? Betul. Betul. Ya, saya membacakan CV singkatnya dari beliau atau gambaran umumnya. Mengapa dari kita, mengapa tema kali ini yaitu mengubah sampah menjadi karya gitu. Jadi Mas Taufik Saguanto ini berhasil membuktikan diri sebagai pengusaha yang tidak membutuhkan banyak modal untuk membangun bisnisnya. Jadi tidak harus mempunyai modal dulu untuk memulai sebuah bisnis, tapi juga kita bisa memulai bisnis dari start from zero seperti itu. Nah, di sini Ya. Mas dari Taufik ini sebagai pendiri Hot Bottles yang membuktikan pada dunia jika modal itu bukanlah segalanya untuk berbisnis. Jadi ini saya dapatkan dari di artikelnya Tribun News, Pak. Mas. Lalu Mas Taufik ini membuktikan teori tersebut dengan membangun bisnis miniatur unik yang membuat dari bahan bekas, yaitu botol plastik. Mas Taufik Ya. mengakuinya itu membuat kerajinan dengan bahan bekas ini dari banyaknya sampah botol yang berserakan tentunya ya. Sampai sekarang juga ya Mas, ya, di mana-mana banyak sampah yang Ya. berserakan, kita buat suatu kreasi seperti itu. Dan bahan yang digunakan merupakan bahan bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Bahkan untuk mendapatkan botol plastik bekas, Mas Taufik memilih untuk mencari sendiri dengan cara memulung. Benar begitu Pak, Mas? Betul.
Betul. Itu ceritanya bagaimana, Mas? Inspirasi awalnya bagaimana untuk memulai sebuah karya itu? Ya. Jadi semua ini saya dapat ya berjalan begitu saja dan bersyukur sekali saya terlahir di keluarga pengusaha, tapi yang eh, tidak seperti kebanyakan anak pengusaha lain. Jadi anaknya disiapkan, diberikan modal gitu kan. Memang Iya. disiapkan terus kemudian nanti ganti orang tua gitu kan. Jadi seolah-olah jadi apa namanya? Jadi putra mahkota gitu kan. Tidak seperti itu. Orang tua saya cenderung eh, mengutamakan saya saja sekolah nggak tinggi, saya cuma guru SD kata bapak saya. Tapi saya bisa buktikan dan saya bisa punya sesuatu gitu. Tentunya kamu yang mestinya sarjana, mestinya bisa lebih dari saya. Dan bapak saya memang menyiapkan saya punya mental itu. Dan jauh lebih penting menyiapkan mental wirausaha daripada disiapkan setumpukan uang dan setumpukan fasilitas gitu. Betul banget. Kemudian tahun 99 saya sudah mulai berwirausaha. Saat itu masih kuliah. Dan sesekali saya bantu di perusahaan orang tua saya. Saya sudah punya perusahaan sendiri pada saat itu. Sesekali bantu. Terus kemudian di tahun ya normal gitu aja seperti halnya orang bisnis. Tapi suatu saat di tahun 2015-an saya udah Iya. mulai tertarik 2014-2015 tertarik. Saat itu lagi rame banyak teman itu bisnis di properti gitu kan. Hmm. Membangun perumahan gitu-gitu kan. Saat itu yang di pikiran saya ya namanya apa ya? Dangkal saya pikir ya. Jadi saya melihat saat itu bisnis ini keren aja sih. Kalau ditanya bisnismu apa properti gitu. Kan nampaknya kan keren gitu. Tapi sebenarnya bisnis tidak bisa seperti itu. Mm-mm. Bisnis itu apapun bisnis itu sekecil apapun sebenarnya dia dia akan membawamu kemanapun ketika kamu bisa membawa bisnis itu menjadi hidup gitu. Seperti halnya orang itu kalau masih punya nyawa ada harganya, begitu mati ya langsung masukin tanah kan. Dan untuk menjadi seorang apa namanya? Untuk membunuh seorang memiliki jiwa wirausaha itu gampang kok. Cuman satu, nggak usah dibunuh pakai pisau, nggak usah diracun. Cukup bikin dia tidak mandiri itu sebenarnya sudah terbunuh gitu yang namanya apa namanya orang yang memiliki jiwa wirausaha. Dan suatu ketika beneran saat itu saya karena satu dan lain hal akhirnya saya tertipu gitu kan. Saya kehilangan banyak uang sehingga akhirnya saat itu pilihannya saya nggak bisa lagi untuk bangkit kecuali dengan cara yang baru gitu, dengan skema yang baru. Tidak bisa dengan skema kebanyakan orang bahwa orang itu harus punya modal gitu baru kemudian mereka action gitu. Saya balik malahan. Saya harus punya produk gitu. Dan produk tersebut dari tangan saya sendiri, dari A sampai Z itu saya buat dengan tangan saya sendiri. Saya itu prinsipnya seperti itu. Kemudian sampailah pada satu pilihan bahwa ya memang fungsi manajemen tetap berjalan di sini. Jadi saya tetap menjalankan fungsi-fungsi manajemen di mana manajemen itu kan ada man, money, mesin, method, material, market, 6 itu. Ada 6 itu. Karena saya tidak punya apa namanya, saya harus pertama punya man. Ya udah man-nya diri saya sendiri. Iya. Kemudian mesin. Mesinnya karena memang mesin bukan nggak punya mesin apa-apa ya, mesin yang ada di rumah saya katakanlah cuman Berarti gunting. ada ya, Pak, Mas. Kenapa? Dulu alat-alatnya masih ada di tahun 99. Oh enggak, alatnya sampai hari ini pun saya tetap seadanya gitu.
Jadi alatnya kalau 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 Mas nanya, cuman gergaji ini, Oh gunting, gitu. Oke. sama sama lem tembak ini. Tiga alat inti itu ya Pak, Mas. Tiga alat ini aja. Jadi sampai hari ini alatnya cuman ini aja, dan saya yakin di setiap rumah ada gitu. Satu. Kedua, saya harus man, money, machine, metodenya adalah saya membuat produk dan kemudian dari produk itu akan saya pasarkan. Eh, eh, materialnya apa? Kalau saya beli harus menyiapkan material yang bayar, nggak mungkin, karena posisinya saya lagi bangkrut. Iya. Namanya orang lagi bangkrut, ya material yang paling gratis di dunia ini apa? Material di dunia ini yang gratis adalah sampah. Pilihannya itu saat itu. Jadi akhirnya saya mencari sampah, sampah botol plastik, sampah single use semuanya. Dan dari sampah itu kemudian saya jadikan karya. Dan jangan diharap langsung bagus, karena pada dasarnya saya bukan ahli kerajinan atau ahli craft production, enggak, sama sekali enggak. Bahkan kalau saat pertama kali buat produk itu, pas ditanya itu, tanya sama anak saya, aku buat apa ini, saya gitu kan anak saya. Niat saya kan buat telepon, buat apa namanya, motor gitu, replika motor. Tapi anak saya ngomong telepon. Jadi jangan harap bahwa kemudian langsung jadi dan langsung keren gitu. Tidak seperti itu. Sampai kemudian ya mulai seperti ini. Jadi ini dari sampah botol plastik. Oh gitu. Untuk Ya. menghasilkan produk seperti itu gimana, Mas? Untuk menghasilkan seperti produk motor-motoran seperti itu dari botol plastik ya. Cara pengolahannya atau cara memotongnya, tekniknya seperti apa? Ya cuman digunting, dilem tembak. Kalau orang nggak ngerti dipikir digiling terus kemudian dicetak gitu kan. Enggak, sama sekali enggak. Jadi cuman modalnya cuman itu sama lem tembak aja, udah gitu aja. Simple as that. Ya, kita kan cari saat itu nggak ada kepikiran mau merumitkan sesuatu. Saya sederhanakan sesederhana mungkin. Dan yang penting itu bisa intinya saat itu saya bisa nyambung hidup gitu. Ya, betul. Cuman pilihannya kan banyak pemulung itu untuk ngumpulin uang. Itu kan mereka mencari sampah sebanyak-banyaknya terus kemudian ditimbang. Nah, Ya. kalau saya kan nggak cukup dengan 6 buah botol atau 4 gelas air mineral gitu, saya sudah bisa buat karya. Kayak ini cuma dari 2 buah botol bisa jadi ini. 2 buah botol ya itu ya. Baik Pak, dan Mas dari tahun 99 itu kan Mas sudah memulai membuat karya seperti itu ya. Ada tantangan Bisnis, tersendiri. kalau bisnisnya tahun 99, kalau saya buat karya ini mulai tahun 2015. Hot Battle Jadi itu 2015. didirikan 18 Januari tahun 2016. 2016, kita 2016 Ya. seperti itu ya. Betul. Kalau awal merintis usaha ini tujuannya itu apa ya Mas? Tujuannya selain untuk membuat suatu karya yang baru gitu. Saat di awal ya simple kok. Saya cuman ingin bertahan hidup gitu aja pada awal. Survive. Terus ya. kemudian ya bersama berjalannya waktu sampai pada satu titik di mana barang-barang saya itu bisa, produk-produk yang saya buat tuh bisa sampai laku di luar gitu loh. Di luar negeri gitu. Dan pada saat itu pertanyaannya itu lagi, saya ada pertanyaan besar lagi. Saya cuman mau sekedar sukses, sekedar mengembalikan keadaan. Terus pola pikir saya cuman sebatas berwirausaha gitu aja. Sampai mati saya nggak akan jadi apapun. Saya pengen lebih dari itu. Sehingga ketika pertanyaannya saya lebih cuman sekedar dari, saya pengen mati dikenal bukan sebagai sekedar pengusaha
kerajinan gitu. Saya nggak mau. Saya pengennya lebih dari itu. Maka apa? Saya berpikirnya sekarang tidak lagi bagaimana membuat karya baru, tapi bagaimana saya meriset and mendevelopment supaya apa yang sudah saya buat itu juga bisa saya ajarkan pada banyak orang. Betul sekali. Tadi suatu hal yang menarik kalau misal karya Bapak itu udah di mancanegara ya Pak, di luar negeri gitu. Bisa dimain Betul. di luar negerinya mana aja. Kalau dulu di awal-awal saya pertama kali mengirim itu di New Zealand, pertama kali di Christian Church, paling pertama kali dulu. Tapi sekarang produk-produk saya banyak malah laku di Jepang, malah. Jepang. Ya, malah laku di Jepang. Jadi para pecinta replika kendaraan atau miniatur-miniatur kendaraan itu banyak. Karena memang 100% material saya adalah sampah atau sampah plastik single use, dan itu saya rasa di dunia nggak nggak ada, saya rasa. Jarang ya Mas. Untuk mengekspor barang-barang seperti itu melalui apa Mas? Maksudnya itu jejaringnya. Oh, Apakah kalau sekarang gampang banget, kita tinggal upload aja gambar-gambar kita di Instagram gitu. Tiba-tiba ada yang DM pesan gitu, karena saya memang tidak mau terbebani sama produk kalau sekarang. Jadi kalau mau pesan ya DM aja via DM, customize, kirim desain awalnya dia pengen mau buat motor apa, tahun berapa, warnanya apa, nanti saya buat, customize, saya kirim gitu aja. bisa Simple request? as that. Bisa request. Memang keistimewaannya kan kalau kita beli yang merek-merek tertentu itu kan sudah maksudnya dia bukan produk customize. Produk Dia kan jadi. produk yang jadi dan massal. Tapi kalau yang saya buat kan bisa ngikutin seleranya pemesan. Dan dijamin tidak akan ada yang kembar. Iya, jadi limited edition. Betul. Dan 100% materialnya adalah sampah, dan itu sangat dihargai banget oleh banyak orang. Betul sekali Mas. Nah di sini Ya, untuk bisnis ini ada tantangan-tantangan tersendiri nggak Mas? Misal ya dari kurang dengar. ada tantangan-tantangan tersendiri nggak untuk memulai bisnis ini? Ya tantangannya itu tadi Mas, karena eh, bedanya kita dengan kebanyakan orang kan dibalik. Kalau orang kan seperti halnya Mas tadi bilang, Mas Anang tadi bilang bahwa kalau mau usaha itu kalau perlu kita kerja dulu ke orang. Kita kerja dulu ke orang itu supaya apa? Supaya kita bisa ngumpulin modal. Begitu kita ngumpulin modal, kemudian kita mulai berwirausaha. Kan itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau saya balik. Makanya saya ngomong making money from zero, dan memang harus memulai dari tidak ada uang. Karena dengan tidak ada uang, kesungguhan dan kreativitas kita itu beda. Beda sekali daripada kalau kita memulai semuanya dengan uang. Experience sama knowledge-nya orang yang memulai bisnisnya minim uang atau bahkan tanpa uang itu pasti beda dengan orang yang sudah full uang dan full fasilitas, itu pasti beda. Dan Ya, terletaknya. ya Perbedaan terletaknya di mana? Perbedaan ya antara perbedaannya gini, ketika orang yang punya uang sekarang produksinya gimana? Pamannya mau membuat katakanlah karya seperti saya, dia pasti akan nanya mesinnya berapa, harganya berapa, dan dia akan beli semuanya dengan uang dia. Tapi beda dengan orang yang sama sekali nggak pegang uang, maka dia akan fokus sama produk, bukan fokus sama modalnya. Sekarang bayangin kalau Mas ngawalin wirausaha, kemudian apalagi harus pinjem ke bank gitu. Sekarang pinjem, bulan depan sudah mulai mikir untuk nyicil. Sudah habis waktunya untuk itu. untuk nutup ya Mas. Iya, untuk nutup. Sedangkan kalau saya menyiapkan produk dulu, jadi dengan uang berapapun saya R&D produk saya sampai itu jadi. Terus kemudian produk tadi udah perfect. Kira-kira Anda tidak butuh lagi uang, Anda butuh investor malah. Dan malah investor yang akan datang, iya. Itu bedanya.
Itu bedanya ya. Intinya apa Ya, namanya? intinya kalau Anda punya modal, saya jamin akan gagal. Itu aja. Menurut pengalaman saya seperti itu. Ya, Mas. Ya, intinya seperti itu Ya, ya. Biasanya ya. kalau Karena apa? Karena kalau Anda punya modal, Anda tidak akan dapatkan experience, Anda tidak akan dapatkan knowledge dari orang-orang yang memang minim atau sama sekali tidak menggunakan kekuatan uang. Saya iya, jamin itu. itu basic rule-nya ya dari apa namanya? Iya, Wirausaha. betul. Iya. Oke. Dan itu saya rasa tidak serta merta di apa yang kita pelajari di sekolah berani ngomong seperti itu. Karena yang pertama kali disebutkan, pertama orang, oke lah fine orangnya, tapi kemudian yang disebutkan adalah money, selalu gitu. Langsung ngomong keduanya adalah uang. Uang nomor dua. Padahal kalau buat saya yang pertama man, langsung kemudian adalah ya kemudian man itu sendiri karena uang ya, karena nggak mungkin nggak ada orang jelas nggak bisa. Terus kemudian langsung bicara langsung sebuah produk. Bagaimana fungsi manajemen terkuatnya itu adalah sebuah produk. R&D-nya itu dengan tingkat berapapun uang yang kita miliki, kita sebenarnya sudah bisa meng-R&D produk kita. Kemudian dari produk tersebut kita mau jadi apa itu gampang banget. Karena Gampang. yang sering kita tahu, orang itu sudah pegang uang tapi bingung masih mau ngapain. Masih mau buat produk apa, kan lucu. Terus kemudian ketika dia sudah pegang produk apa, dia bingung mau gimana mau masarin. Kan tetap aja sama-sama bingung meskipun dia punya uang. Karena Iya, sebenarnya kebingungan itu diselesaikan dengan Anda dengan kemandirian tinggi, dengan kedua tangan Anda, dari A sampai Z Anda bisa membuat sebuah produk. Dan itu saya rasa tidak akan terkalahkan. berarti intinya dari usaha kita ya Mas, bukan dari apa gitu. Iya. Untuk dari apa namanya ini produk-produknya Taufik kan di mana aja Mas biasanya Mas? Kalau ada Ya, pamer gimana? apa produk-produk Saya, saya malah nggak ribet sama pameran, saya nggak harus ikut pameran, saya nggak ribet itu. Karena bisa jadi kalau nggak pandemi gini, saya setahun malah saya nolak pelatihan saya di mana-mana. oh gitu. Iya, makanya saya nggak pernah ngeribetin saya harus ikut pameran. Malah kalau pameran saya malah dibayar. Nanti bayar Mas. Iya, kalau ada pameran mamanya produk-produk eco green gitu, produk-produk yang daur ulang gitu. Saya malah diundang untuk pamerin produk, kemudian saya dibayar untuk itu. Kalau orang kan pameran kan pasti bayar, saya nggak mau. Saya dibayar malah untuk itu. Biasanya di daerah mana Mas nih? Saya sudah 50 titik di seluruh Indonesia, Mas. 50 titik ya. Ya. Oke. Dan saya punya 2 rumah kreatif di Makassar dan di Malang. Rumah kreatif di Malang dan Makassar itu ya Pak? Itu yang mengelola Bapak sendiri atau ada yang di sana? Ya. Jadi fokus bisnis saya sekarang, kenapa saya bilang saya lebih kaya dari pebisnis siapapun, karena saya bisa menggerakkan banyak orang, menggerakkan banyak semangat. Tidak hanya sekedar punya uang kemudian eh, cuman bergaya dengan harta yang dia dapat dari bisnisnya. Mm-mm. Kalau buat saya kecil itu di mata saya. Dia nggak bisa merubah peradaban. Dia bagian dari ikut jadi korban peradaban kalau dia cuma bermewah-mewah aja. Buat saya sih gitu. Simpel aja seperti itu ya Mas. Ya harus disimpelkan, simple as that. Kita kan terlalu rumit hidup di sekarang ini. Ya benar. Nggak bisa mensimpelkan segala sesuatu itu kita simpelkan, biar nanti kerumitan itu sambil jalan. Karena kalau kerumitan yang sering terjadi di teman-teman tuh kan rumit duluan sebelum ngapa-ngapain. Mm-mm. Lama-lama nggak ngapa-ngapain beneran. Selanjutnya nih Mas, Hmm. gabung di Hot Battles gimana ya? Hot Battles Company gitu. Ya, kalau kalau buat aku kalau mau bergabung boleh aja. eh dari seluruh Indonesia boleh, apalagi kalau berjamaah. Jamaah. Umpamanya kayak Mas Anang
punya komunitas daur ulang katakanlah, atau punya komunitas entrepreneur, aku siap support gitu. Aku yang datang kalau perlu, aku yang datang, aku siap support sampai produknya ready untuk dijual. Itu Kalau ada aku syarat sih gitu. untuk gabung Sorry, di, ada oh syarat-syarat enggak, khusus. enggak ada. Penting ada komunitasnya, enggak satu dua orang biar lebih cepat nyebarnya gitu. Semangat ini biar cepat nyebarnya. Jadi memang saya berharap malah yang buat komunitas tuh teman-teman yang ngundang gitu sih. Kalau saya Gitu sih ya. gitu. Malah berharap gitu. Saya kan pengalaman saya selama hampir 20 tahun saya berbisnis itu membuat startup wirausaha itu malah pengen saya share gitu sebanyak mungkin pada orang, sebanyak 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 mungkin orang biar tidak salah seperti sekarang gitu. Bahwa semuanya kan orang bisnis itu kan cari uang. Iya. Sedangkan untuk membuat startup katanya butuh uang. Kan saya bingung. Logika apa yang dipakai gitu. Kan orang kerja itu kan cari uang, Mas, bukan malah buang uang. Tapi kan saya nggak tahu itu yang buat logika cerdas itu siapa gitu. Kalau kita mau bisnis tuh butuh uang gitu. Iya, sekarang kan apa mindset orang-orang masih seperti itu ya, Mas. Jadi untuk Iya, memulai karena di di sekolah kita itu diajarin selama ini kan cuma jadi operator, bukan jadi kreator, sehingga ya wajar kalau pola pikirnya pola pikir operator. Karena ketika Mas belajar umpamanya katakanlah akuntansi, belajar akuntansi itu kan langsung diajarin apa namanya, akuntansi kan langsung tiba-tiba langsung diajari masukkan keuntungan ke debit, masukkan pengurangan ke kredit, kemudian seolah-olah sudah ada transaksi kan. Tapi kan nggak pernah diajari bagaimana membuat perusahaan yang transaksi, yang Hmm, sudah ada transaksinya, kan nggak diajarin membuat. Tapi tiba-tiba aja langsung ada transaksi, uang masuk, keluar, piutang, kan gitu seperti itu. Terus kemudian diajari manajemen pun, itu diajarin mempelajari perusahaan-perusahaan yang memang sudah jalan. iya, Seperti halnya belajar tentang McDonald. McDonald didirikan tahun sekian, kemudian yang dirikan ini. Cuman cerita itu aja. Tapi nggak teoritis. pernah iya, tidak pernah diajarin secara aplikatif bagaimana meng-create sebuah perusahaan dari nol, dari masih rata tanah, kemudian sampai jadi. Mm-mm. Gitu aja sih buat saya memang nggak salah juga yang di sekolahan karena memang di sistem kita memang nggak diajarin yang full aplikatif, tidak diajarkan memang. Jadi makanya pikirannya kebalik-balik. Butuh modal kalau mau wirausaha. Kalau kita daftar ke orang kan kita tinggal ngasih surat lamaran. Sehingga yang jadi mindset banyak orang kalau you gak punya duit sama sekali mending you sebar-sebar lamaran pekerjaan. Kan akhirnya seperti itu yang terjadi dan itu bahaya gitu. Benar banget sih, Mas. Jadi pengalaman saya dan teman-teman juga ini kan fresh graduate nih rata-rata kan. Hmm, hmm. Nah, apa namanya universitas. Nah, mereka masih mindsetnya lebih ke mencari pekerjaan gitu. Iya, bahkan niatnya lulus kuliah itu biar cepat dapat pekerjaan. Udah salah niatnya. Dan pada Kalau saya kenyataan sih, susah dari pekerjaan seperti itu. ianya kan memang susah, Mas. Kalau kalau pekerjaan sih sebenarnya banyak, yang bayar nggak ada. Iya, Kalau pekerjaan gampang, pas diem-diem aja langsung ngecat gapura di depan perumahan tuh pekerjaan, Mas. Tapi kan siapa yang mau bayar gitu kan? oh ya Mas, gimana and triknya nih Iya. buat mulai wirausaha dari nol? Ya, triknya adalah pertama kali itu tadi kita kita yang pertama kali kita lakukan adalah Mas pelajari dulu eh, bahwa yang dibutuhkan tuh seseorang itu harus tangguh menghadapi apapun, kondisi apapun, dan yang paling tangguh menghadapi kondisi apapun, bahkan kondisi terjepit, bahkan nyawa terancam. Kalau saya kasih tebak-tebakan siapa coba di dunia ini orang yang terlatih untuk survive di kondisi apapun, bahkan di kondisi perang sekalipun siapa? Kalau boleh tahu. Tentara, Bu. Sip, keren, tentara. Iya. Iya, dan itu kenyataan. Memang tentara itu memang manusia yang memang dengan sengaja
diajarkan untuk survive dalam kondisi apapun. Dan teori tentara di seluruh dunia itu ada 3. Pertama adalah skill, kedua adalah survival, ketiga adalah teritori. Nah, jadi untuk memiliki mental wirausaha itu jadilah seperti tentara. Yang punya skill untuk apa? Skillnya adalah punya mentality resilience atau punya ketahanan mental. Jadi dia tidak pernah menyalahkan kondisi dan keadaan. Tapi dengan kondisi dan keadaan apapun, dia start pada tujuannya. Jadi kalau tujuannya Mas Anang umpamanya mau berbisnis, fokus pada itu. Apapun yang sekarang dimiliki, sumber daya apapun yang dimiliki, termasuk tidak punya sumber daya, dia tetap akan terus menuju ke tujuannya. Umpamanya tujuannya sekarang untuk jadi wirausahawan atau orang yang mandiri, yang memiliki kemandirian dengan cara menjadi wirausaha. Tujuannya itu. Jadi kalau tentara itu mamanya mau nyerbu benteng itu, mau nyerbu suatu tempat, dia nggak bingung cari senjata lengkap dulu. Apapun yang terjadi dia berangkat dulu. Kalau dia masuk hutan, dia cuma modal garam, dia bisa hidup. Coba kalau Mas Anang sekarang tak kasih garam, terus tak suruh masuk hutan. Malam udah teriak-teriak ke orang kampung minta ampun, kan gitu. Nah, tapi kalau tentara dia modal garam, dia bisa makan. Bahkan dia berbulan-bulan di dalam hutan, dia sanggup. Karena memang tujuannya apa? Perintahnya adalah bagaimana untuk bertahan di hutan. Untuk mencapai sebuah tempat, kemudian menyerang tempat itu. Nah, itu skill untuk itu. Skill yang namanya kalau di aku itu mentality resilient. Jadi ketahanan mental. Jadi fokus itu pada tujuan. Soal tentara itu kan kalau nggak bawa apa-apa pun kayak cerita Rambo lah. Dia kan nggak bawa senjata pun, dia kan ngerampas senjatanya lawan. Iya. Nah, umpamanya dia nggak punya bom, dia ngambil bomnya lawan. Yang penting dia datang orang aja itu sudah selesai urusan. Gitu loh. Dan tapi di kita itu tidak kebanyakan kita nggak mikir sampai ke sana. Ya kalau nggak ada modal gimana saya mau memulai ini semuanya, gimana, kan nggak mungkin dia pikir gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mestinya tidak boleh dimiliki. Skill untuk tahan terhadap mental, untuk tahan terhadap kondisi apapun. Jadi tidak menyalahkan kondisi, tapi kondisi apapun yang sedang dihadapin itu sudah cukup untuk dia untuk start mulai bergerak. Terus kemudian ketika bicara survival itu adalah bicara bagaimana, intinya adalah bertahan. Bertahan dengan apa? Bertahan dengan apa yang selama ini dia miliki. Katakanlah dengan saya, gimana caranya saya kerja, tapi saya tidak punya modal. Ya saya membuat produk. Bagaimana membuat produk ketika nggak punya duit? Ya cari bahan baku yang gratis. Bahan bakunya apa? Sampah. Ya sampah itu kemudian kita jadikan bahan baku. Dan umpamanya nggak punya karyawan, ya udah karyawannya saya sendiri. Saya merangkap bos dan juga karyawan. Nggak ada mesin, ya udahlah ada gunting, ada apa, ya udah kita jalan dari semuanya. Bahkan cara itu cukup dengan satu sangkur atau pisau dan garam itu dia bisa bertahan berbulan-bulan di mana di hutan gitu. Jungle survival ilmunya itu. Dan kemudian dari kemampuan untuk survive tadi, salah satunya konsisten juga, yang penting itu tujuannya. Tujuan terakhirnya adalah bagaimana dia menguasai teritorinya. Jadi kesuksesan buat seorang tentara itu ketika dia bisa menguasai teritorialnya. Teritori itu apa yang selama tempat di mana dia itu medannya. Kayak Mas mamanya ada di Purwokerto. Kenapa ketika Mas tanya ke Purwokerto Selatan, aku langsung ngomong, oh Karangklesem, dekatnya terminal lama gini-gini. Aku kan taruh teritorial. Nah kalau sekarang aku ada di Purwokerto aja aku nyasar gitu kan. Aku nyasar gitu. Gimana aku mau menguasai teritori, aku mau sukses di situ, orang teritorialnya aja tidak aku kuasai gitu. Mas jadi bisa kalau tanya aku mau Mas di Purwokerto, aku tahu kok Mas bisa kok bedain mana Batu Raden, mana Gang Sadar. Kalau Mas pasti ketawa kalau cuman orang Purwokerto yang itu tahu. Dan itu bagian dari tahu teritori. Kalau kita nggak tahu teritori ya gimana kita mau, jangankan mau berkuasa, untuk tidak terbunuh aja sebenarnya kita butuh teritorial.
kita pengetahuan teritori, dan dari sanalah kemudian kita itu biasa untuk mempunyai mindset, terset pikiran kita, mental kita untuk tidak menyalahkan keadaan. Dari uang 50.000 itu Mas, sebenarnya itu cukup untuk menghasilkan uang bersih 2 juta rupiah Mas. Dengan modal 50.000 sampai 100.000. Pertanyaannya bagaimana caranya? Pertanyaan bagaimana caranya? Mas 50.000 buat aja, Mas kan bisa bikin nasi ya, apa namanya, bisa masak nasi lah di mana? Di Magicom kan bisa kan cowok. Habis itu mateng langsung dikeluarin, didinginin, kemudian itu pagi-pagi digoreng aja. Kalau belum bisa bumbunya ya beli bumbu jadi. Nggak usah bingung, pokoknya niat mau jual nasi goreng. Ya kan? Per orang itu 100 gram nasi itu udah banyak banget itu kemudian. Jadi umpamanya sekali masak itu bisa untuk 10 porsi. Tapi kita buat yang versi murahnya, kita setengahin aja. Jadi 10 porsi. Kita jadikan 50 graman, porsi kecil. Terus kemudian jual nasi goreng itu dengan harga umpamanya 7.000, 8.000 rupiah. 7.000, 8.000 ya. Iya, kita jual kemudian, bayangin beras 1 kilo itu cuma 10.000. Sama telur sama bumbu. Telur cuma diiris-iris tipis itu loh, dibikin kayak ini, terus sama modal mie 10.000 itu ada yang 9.000 itu satu plastik besar itu. Itu kemudian kita buat mie sama nasi dicampur jadi nasi goreng. Nasi goreng kalau di Jakarta namanya nasi goreng apa ya? Nasi gila itu nyebutnya. Atau kalau di Malang tuh nasi maut, jadi nasi goreng tapi ada mie-nya, dikasih mie gitu. Itu modalnya nggak sampai 5.000 rupiah, itu kita jual bisa 8.000. Iya, kalau di sini nah masuk, ya bener. Itu kan dijual 6.000, 7.000 laku Mas. Yang pakai mie. Mas bayangin aja kalau sehari bisa laku 20 porsi dengan sekali masak. Jadi ambil untung katakanlah nasi mamanya telur 30.000, terus kemudian dengan modal 30.000 sama nasi sama mie sama telurnya, terus kemudian 30.000, terus kemudian per porsi dijual 7.000, kalikan 20 porsi berapa sudah? 7 kali 2, 14. Ya. Jadi mamanya 6.000 dijual katakanlah 7.000 kalikan 20, kalikan 10 porsi kan 70.000, kalikan 2 kan berarti 140.000. Modalnya Mas 40.000. Berarti sehari Mas dapat berapa? 100.000 Mas, 20 porsi Mas. Iya ya. Kalikan 1 bulan Mas. Kalikan 1 bulan berapa Mas? 3 juta. Bukan? Lebih gila lagi kan? Iya, tapi kita kan nggak mau. Dan kita kan nggak mau untuk memulai itu. Jadi modal 50.000, modal 50.000 pun itu sebenarnya itu sudah bisa menghasilkan 3 juta asal kita mau. Jadi gini Mas, kebanyakan orang-orang sekarang itu mulai bisnis itu di permukaan. Biasa orang-orang mengikuti bisnis itu karena alurnya gitu Mas. Nah, ketika udah di pertengahan jalan, mereka stop gitu dengan alasan. Ada aja alasan mungkin terkendala oleh bahan bakunya ataupun apa gitu. Bukan Mas, sebenarnya bukan itu kendalanya. Kendalanya karena dia dari awal sampai akhir dia nggak ngerasa punya keuntungan yang bikin dia bahagia. Mas boleh tes deh sama aku. Teman-teman Mas yang buat warung kopi-kopi keren, kemudian but keren yang habis 20 juta, 30 juta, kemudian jual aneka produk, itu sebenarnya yang ada begitu dia buka itu sebenarnya dia itu tiap bulan itu nombongi karyawan sama operasional. Makanya di bulan ke-6 dia udah nyerah, ampun. Nyerah ya. Kalau itu nggak, loh iya kan gitu logikanya Mas. Ya. Bayangin 6 bulan Mas harus bayar karyawan karena sok jadi bos nggak kerja sendiri, akhirnya punya karyawan. Akhirnya buat nutupin karyawan sama operasional, entah sewa, entah
buat purchasing ini segala macam. Dalam tiap bulan itu istilahnya nutupin itu terus, operasional yang under control. Akhirnya apa? Ya wajar lah kalau di bulan ke-6 dia nyerah angkat tangan. Karena bisnisnya nggak ngasilkan sebenarnya. Coba berhenti jadi sok bos, apapun dikerjain sendiri. Terus kemudian jangan malu. Bahkan saya ini sampai ngasih contoh, saya itu sampai hari ini masih memulung sampah saya. Sampai hari ini saya masih memulung sampah. Biasanya cari sampah-sampah kayak gitu gampang, Mas. Gampang ya, di Indomaret banyak, Mas. Di Indomaret. Oh gitu. Nggak pernah ribet. Di Indomaret itu asal pagi sama sore gitu, jangan khawatir kalau mau cari botol 20-30 biji itu dapat kok. Pertanyaannya adalah, malu nggak nongkrong di Indomaret terus kemudian masukin tangan ke tempat sampah? Itu aja pertanyaannya. Pasti orang banyak mahal sekarang, Mas. Ya pertanyaan kan malu apa enggak gitu aja. Kalau saya sih cuek aja. Anak-anak saya ajarin, ambilin sampah itu di Indomaret. Saya cuma naik motor, saya boncengin dia, kemudian saya suruh ngambil, anak saya cuek aja ngambil. Cuek ya. Dia harus cuek dong. Emang mau ngapain? Orang itu sah kok dan halal kok ngambil itu, ngapain? Kalau membantu kebersihan. Iya malahan. Sebenarnya iya. Bener banget itu. Cuman kan diantara kita, kayak anakku mamanya tak tanya, kamu malu memulung gitu? Ya tak setting pikirannya. Ya enggak lah, enggak malu. Loh kok bisa enggak malu? Yang mestinya malu itu yang buang sampah sembarangan, kata anakku gitu. Ya ini Mas ada pertanyaan nih, edukasi. Ya boleh. Mau nanya Mas, Mas Taufik memasarkan produk hingga terkenal di luar negeri selain dari pameran. Gimana Mas? Ini ada pertanyaan dari edukasi, bagaimana cara memasarkan produk hingga terkenal di luar negeri selain pameran? Sekarang itu udah nggak ribet, banyak marketplace. Di luar itu masukin ke eBay. Jangan main Bukalapak aja, main eBay kayak, terus main apa namanya? Ya adalah nggak usah sponsor. Pokoknya mainnya di luar negeri lah. Apa namanya? Amazon, main gitulah. Kan sekarang udah nggak bayar kalau gitu-gitu itu. Terus deal seeker yang main Bitcoin tuh loh. Iya. Gitu aja ya Mas, jadi simple ya, manfaatkan sosial media, intinya seperti itu ya. Marketplace itu Mas, e-commerce marketplace itu sekarang gratis kok Mas, malah seneng kalau Mas. Alibaba itu kalau mau dijual di luar negeri ya jangan pakai situs Bukalapak, nggak ada ya orang luar negeri ngambil gitu aja. Jangkau gitu ya. Sekarang iya. Amazon gitu. Iya. Ya, seperti itu. Bahkan sekarang apa namanya, Twitter itu keren. Aku diajarin sama anak-anak milenial, anak-anak bucil-bucil itu, ternyata dari Twitter itu mereka kenceng banget untuk masarin produk itu. Apalagi produk-produk handicraft itu yang luar negeri itu malah lebih gila-gila itu. Biasanya untuk posting-posting kayak gitu di mana aja Mas? Selain di Instagram tadi di-mention oleh Mas Taufik. Selain di marketplace. Bukan soal postingnya. Sekuat apa tiap hari nyepam? Iya sih benar ya. Tahu bahasanya ya. Dia sekuat apa tiap hari nyepam. Jadi tiap hari itu ada handicraft, eco green. Masukin aja itu, nge-like. Orang pasti akan lihat kita, gitu. Minimal nge-like. Gitu. Kalau aku sih sekarang sudah nggak terlalu gitu, soalnya aku sudah disibukkan sama pelatihan sih sebenarnya. Nggak terlalu iya, karena memang niatku memang 2 tahun ini memang fokus sama pelatihan aja, dan gimana bisa ngajarin sebanyak mungkin orang tentang apa yang aku bisa ini. Kalau aku sih malah gitu. Dari Mas Taufik sendiri ini langkah-langkah selanjutnya ke depan gimana Mas? Untuk mengembangkan bisnisnya.
karena aku sekarang ini bukan bukan apa istilahnya, bukan entrepreneur murni yang investasiku bagaimana getting profit dalam bentuk uang. Karena aku sekarang ini sudah jadi socialpreneur. Jadi bagaimana sekarang ya investasiku adalah mengajari banyak orang, sebanyak mungkin orang. Ketika makin banyak orang yang bisa tentang kemampuanku ini, itu sama dengan kan profitku. Nah, dan tujuanku tertinggi sekarang bagaimana kemampuanku ini itu bisa dimiliki oleh anak-anak sekolah gitu. Dan bahkan kalau perlu bisa masuk ke apa namanya kurikulum sekolah. Dia bayangin sekarang pelatihan kerja itu nggak ada sama sekali yang berkualitas. Ada pelajaran buat donat, gini-gini. Nggak matching banget. Kalau itu tanya sama ibu di YouTube ya banyak kalau pelatihan-pelatihan kayak gitu aja gitu kan. Donat, makanan. Iya makanya nggak bermutu banget itu loh yang iya, makanya kelihatan banget kalau nyari duit gitu loh dari ketololan dia jual. Makanya ke depan ini tantangannya bangsa kita ini makin minim, makin kecil sekali kemungkinan untuk punya kemandirian, bahkan mempunyai ketertarikan pada dunia entrepreneur. Yang aku takutkan itu. Soalnya apa? Karena memang semua itu diajari, gini aja loh. Ingat gak di awal-awal tahun 80, 90, tahun 90 awal sampai pertengahan, sampai reformasi. Selalu orang itu ngomong bahwa Indonesia adalah negara agraris gitu kan. Bahwa memang kita ini harus bertani gitu kan. Coba sekarang, kamu mau nggak nyangkul? Aku nanya. Sejujurnya enggak sih, Mas. Ya kan gitu. Karena kamu merasa bahwa kerjaan nyangkul itu adalah kerjaan hina. Padahal tidak. Tidak ya. Padahal awal-awal kemerdekaan, saking tingginya seseorang yang bekerja dengan cangkul, itu sampai Tan Malaka ngomong bahwa apabila seseorang yang merasa dirinya terdidik, kemudian merasa dirinya lebih tinggi dari mereka yang bekerja dengan cangkul, maka pendidikan tidak usah diberikan sama sekali. Sedangkan sekarang, orang sudah mulai pengen semuanya jadi profesional. Semuanya pengen jadi manajer. Semuanya pengen jadi, apa namanya, kerja kantoran, something like that lah. Apa sekarang yang terdidik apa mau kira-kira jualan di pasar, Mas? Jualan sama tukang ayam ini nggak akan mau. 1001. Dan itu memang makanya dan itu memang semakin dijauhkan. Padahal kalau mau jujur, pedagang ikan itu omsetnya di pasar itu omsetnya per bulan itu nggak mati per bulan, nggak mati 5-6 juta bersih dia terima. Penjual ikan itu sama dengan lebih tinggi dari gajinya manajer, Mas. Benar sih, ya betul. Tapi kan orang lebih seneng dia berangkat pagi, pulang sore, berangkat pakai kemeja, pakai sepatu, keren. 9 to 5 dia kerja kantor. Tapi ya setinggi apapun dia tetaplah karyawan. Iya ya. Setinggi apapun dia tetap kerja untuk sistem yang dibuat orang dan bukan bekerja untuk sistem yang dia buat sendiri. Buat aku kasihan orang kayak gitu. Kita jadi bos gitu ya, Mas. Ya, makanya jadi bos mau kamu pakai celana pendek kayak mau pengen besok tidur seharian kayak apa bodo amat. Gawat ya. Bener. Kan gitu. Ya tapi karena sekarang maunya sih semua serba instan sih. Jadi kalau apa namanya berwirausaha langsung belum apa-apa sudah ngangkat karyawan. Nggak bisa kerja sendiri kan ya repot. Iya. Biasanya Mas Taufik ini sering mensosialisasikan nggak, misal kayak ke pelajar-pelajar Indonesia gitu? Sering banget. Memang targetku sekarang pelajar sama mahasiswa. Targetku sekarang bagaimana memperkenalkan making money from zero. Jadi kalau mau cari spiritku itu #making money from zero.
Itu Itu aku berarti. pas sekolah nggak Mas atau kemana gitu? Sudah pernah kemanapun, aku ajarin startup bisnis itu mulai anak TK lagi. TK. Iya, aku terkecil pernah ngajarin anak tuh buat startup bisnis tuh mulai anak TK aku ajarin. Bagaimana supaya memori di otaknya itu bahwa tanganmu itu bisa membuat sebuah produk. Dan ketika bisa membuat produk, tinggal aja kamu membesarkan skalamu. Kalau TK kamu bisa membuat sebuah produk dari sampah, suatu saat kamu akan bikin perusahaan dengan tanganmu tadi. Mas Anang kan nggak pernah kan buat sesuatu dengan dua tangannya terus jadi produk, nggak pernah kan? Buat apa ya? Buat mendoan kali Mas. Ya nggak apa-apa, apapun, nggak soal besar kecil. Mendoan itu kan apa namanya? Ya bukan hal keren. Cuman kan mendoan kan belum ada yang ngembangin. Iya, Masih kreasi. yang ribet banget buat mendoan tuh masih harus satu tempe ya satu daun. Gimana caranya kamu menginovasi? Bentuknya tetap mendoan, tetap bagus kayak mendoan di Purwokerto itu, tapi tidak memakan banyak daun karena daun itu mahal gitu kan. Gimana caranya berinovasi? Daunnya cuma dibuat sekotak gini dikit-dikit sudah jadi. Berinovasi dengan itu. Buat mesin mendoan. Kan belum ada yang menginovasi sampai hari ini. Iya, Getuk sebenarnya. goreng itu mulai aku dulu ke Purwokerto sampai sekarang ya tetap sama. Tetap ya, ceceran itu gitu. Iya, cuman ubi diinjek aja kan terus digoreng. Ya makanya kan Paling itu terbuka sekali bahwa siapa yang mau sukses kan menginovasi itu. Yang tadinya ribet terus butuh modal besar untuk membuat mendoan harus seribet itu dibikin simple. Rasanya tetap mendoan dan nggak kalah sama yang bikinnya ribet. betul ya. Jadi make it Hmm. simple di segala aspek ya, Mas. Iya, dan memang ke depan itu bisnis-bisnis yang ada di depan itu, aku membukukan beberapa ada bisnis-bisnis itu keren. Nanti adanya nanti di apa namanya di masa depan. Salah satunya adalah simplicity expert. Jadi kalau buat kamu mendoan itu bikinnya ribet kayak gitu dan nggak semua orang bisa bikin gitu, terus kemudian prosesnya ribet itu disimpelkan. Dan salah satu orang yang nanti kaya raya adalah yang mempunyai kemampuan simplicity expert. Termasuk aku salah satunya, kerjaanku adalah garbage designer. Bagaimana aku mendesain sampah untuk dijadikan produk secara upcycle. Untuk jadikan raw material yang kemudian tetap jadi uang meskipun sampah. Itu garbage designer, itu pekerjaan-pekerjaan masa depan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas Taufik Boleh, dari boleh, Niko Andriawan. boleh, boleh. Mas, mana posisi fresh graduate yang ingin memulai belajar, yang terjun langsung berbisnis sementara modal networking, pengalaman belum punya sama sekali. Terima kasih. Oke. Dan jangan ter atau di apa namanya, kamu cukup di Facebook atau di medsos, kamu sapa aja orang-orang yang menurut kamu penting hebat, lama-lama kamu juga jadi temennya. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin, kamu harus tahu alamatnya, kamu harus tahu nomor teleponnya. Coba sekarang kamu punya langsung ngambil aja, makanya kamu umpamanya sekarang ya Sandiaga Uno gitu. Ya kamu yang aktif aja di dia, kamu DM dia, kamu kamu akan bisa minimal kamu dikenal sama dia. Kalau zaman sekarang kan ada kemungkinan gitu. Iya. Networking gampang kalau sekarang, untuk membuat networking tuh gampang medsos sekarang. Kalau cuman kelemahanmu hanya masalah networking. Masalah terbesar bukan di network, bukan di modal, bukan dimanapun. Masalahnya itu di resiliensi, di ketahanan mental yang belum ada. Kemampuan untuk memiliki ketahanan mental. Jadi ya jangan salahkan kondisi. Tapi dengan kondisi apapun, startmu mau di mana sekarang? Aku pengen jadi pengusaha. Apapun judulnya, penting arahmu menjadi pengusaha.
fokus ke arahmu. Umpamanya pengen jadi pengusaha, tulis aja yang besar, jadi pengusaha. Sekarang modalku cuma 100.000. Oke lah, besok aku mau jadi pengusaha nasi bungkus. Kan seperti itu. Jadi pengusaha itu soal karena modalnya kecil, masih harus modal yang apa, berbisnis yang sederhana itu. Jatinya mau jualan produk ini katakanlah, atau mau jual apa namanya, teh teh tubruk di pinggir jalan, atau jual barang high tech, itu cuman komoditi. Itu cuman komoditi aja, nggak ada bedanya. Sama dengan tiap hari kita ganti-ganti warna baju. Itu nggak soal. Ilmunya sama, teorinya sama. Komoditi itu jangan musingkan. Kalau hebat ya Mas itu ya, jual mobil gitu. Wah, orang itu cuman jual tempe mendoan. Jangan kamu kecilkan, karena yang jual tempe mendoan sama kecapnya di Purwokerto itu kaya raya, Pak. Oh, iya. Nah, tapi yang jadi marketing mobil belum tentu sekaya yang jual mendoan, nggak bisa. Karena memang yang paling mungkin, bisnis itu yang paling mungkin kamu lakukan sekarang tanpa maksa. Jadi dengan uangmu yang ala kadarnya, itu bisnismu jalan. Yang penting tujuanmu apa? Jadi pengusaha. Soal sekarang harus ini kecil-kecil dulu. Ya sama kayak ini loh. Apa sih sekarang ini? Farmer. Kan nabur-nabur dulu. Habis itu sampai buat kerajaan, sampai buat benteng, sampai buat apapun. Ya sama, memang harus proses kayak gitu. Bedanya hidup nggak bisa di-cheat. Kamu cheat kayak game kan bisa. Bisa kamu cheat, bisa kamu kasih kode apa biar kamu langsung di state berapa. Kalau hidup nggak bisa, harus kamu jalani. Karena setiap kamu jalanin stepnya, itu sama dengan ketika kamu jalanin stepnya, itu sama dengan kamu dapat experience sama ilmu. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak melewati itu. Jadi gitu aja ya. Jadi experience-nya Ya. gitu. Jadi di setiap hal, di setiap kesulitan orang berbisnis, experience dan ada knowledge yang tidak kamu dapatkan ketika kamu punya uang cukup untuk tidak mendapatkan masalah. Memang namanya orang bisnis itu akan datang masalah bertubi-tubi, dan setiap itu diatasi. Percayalah, disitulah experience sama knowledge yang akan kamu dapat, dan itu tidak terdapat di buku manapun. Oke. Ini mungkin terakhir Mas, Siap. pesan-pesan dari Mas ini untuk pelajar-pelajar yang di Indonesia maupun di luar negeri terkait penting aksi dalam pengelolaan sampah itu bagaimana Mas? Oke, kalau buat pengelolaan sampah, buat aku sih ya, paling penting mulailah mindsetnya dirubah. Sampah itu bukan masalah. Karena kalau kita lihat masalah, sampah ini tidak akan makin sedikit, Mas Anang. Sampah ini akan semakin banyak beriringan dengan jumlah manusia itu. Kita masih nganggap sampah itu masalah, kita nggak akan nemukan solusi. Malah berpikirlah sekarang, sampah itu adalah free raw material. Bahwa sampah itu adalah material mentah yang gratis. Dan ketika dirimu membuat riset and development, kemudian itu bisa dijadikan sesuatu yang bernilai, percayalah kamu adalah orang yang paling kaya di dunia. Karena apa? Raw materialmu gratis. Oke, gitu aja ya Mas, simple ya. Siap. Iya. Baik Make Mas. it simple everything. Make it simple everything. Making money. That's right. Intinya ya. Making money from zero. Oke, terima kasih Mas Taufik Saleh. Sama-sama. Ya, sama-sama. PPI TV ini dengan judul Mengubah Sampah Menjadi Karya, semoga menginspirasi teman-teman di Indonesia juga, ataupun yang di luar negeri terinspirasi seperti itu. Terima kasih Mas sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ini keterbatasan waktu sih Mas, 60 menit biasanya ya kalau nggak salah. Gak apa-apa, santai. Santai ya. Bisa apa namanya kita bicara di lain kesempatan mungkin ya Mas. Oke, siap selalu. Intinya penting buat bangsa kita pede lah untuk jadi mandiri. Jangan jadi bangsa tukang utang kayak sekarang. Oke Mas, di apa namanya yang akan datang ke depannya semoga kita lebih mandiri seperti itu. Create money from Siap. zero. Sip. Terima kasih Mas. Terima Goodbye. kasih. Halo. Bye. Bye. Selamat malam. Ya, selamat malam.